salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu payah mau macunya tu kan ibu. Muncung sedang puisi buajak puluh berselawat. Wak sangko iya tiba selawat upung ngunyok-ngunyok masa. Tu tinggal tu aku tu no. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Besar Istiqomah Rokan, kemudian imam masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bertanya-tanya, kita memperingati nuzul Quran, tapi Ustaz mulai nampak. Dari kemarin kami umumkan kita akan memperingati nuzul Al-Quran pada malam ke-18. Tapi sengaja kami tidak mengumumkan siapa ustadznya, karena tak mungkin protokol menyampaikan baiklah nanti kita akan memperingati nuzul Al-Quran yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan doa saya sendiri. Nah, mungkin kan? Makanya mengumumkan. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak mengundang ustadz dari luar? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nuzul Al-Quran iku awak tengok pada nolah-nolahnya ko, jamaahnya jamaah tarawih yang hadir pada malam itu juanya. Jadi kalau wak undang ustadz bom-bom jamaahnya sebanyak iko, kami pengurus ko mada telingo ko ni andai. Jadi makanya awak cukup melaksanakan peringatan nuzul Al-Quran adalah awak-awak intern samia. Tadi Pak Jerry menanyakan siapa ustadznya, ustadz kandang. Ustadz kondang, ustadz kandang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, berangkat kita masalah turunnya Al-Quran itu sudah tahu oleh kita. Lah salamualaikum awak memperingati nuzul Al-Quran, maka para ustadz menceritakan bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal apa ibu-ibu? 7 boleh Ramadan. Kan awisi muncul kan? Nah. Iko pas pulo gompak reku go one-one. Kalau mau ngecek mereka mau nyumpik keluar. Nak ditolan sebuah menangwang, nak digigit separuh, melumpek keluar. One-one, ya, buah gelombang. Bapak dan Ibu yang kami hormati sekalian, dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Kemudian lanjutannya huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Nah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Maka pada tanggal 17 Ramadan resmilah Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karena diturunkan sebagai wahyu pertama oleh Allah kepada Nabi melalui perentaraan malaikat Jibril, yang pada waktu itu Nabi Muhammad berada di dalam gua yang namanya Gua Hira. Ngapo ya Nabi Muhammad bersemedi? Kalau bahasa awak kininya khalwat.
Kalau bahasa kampungnya suluk. Koti asalnya suluk, ya. Ittiba kepada Nabi. Nabi untuk mencari redha Allah, untuk meminta petunjuk dan mencari petunjuk dari Allah Ta'ala itu, beliau itu khalwat, bersemedi di sebuah gua yang namanya Gua Hira. Maka datanglah seorang yang tidak dikenal. Mungkin kalau awak orang datang ino awak kenal, tiba-tiba merangkul awak, tonton awak toko juga kan. Sama dengan Nabi. Ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, apa kata Jibril terhadap Rasulullah? Iqra ya Muhammad. Muhammad tocongang. Apa kata Muhammad? Ma ana bi qari. Saya tak bisa membaca. Aku no pandai membaca, no pernah ku belajar, no pernah ku tulis baca. Apa yang akan ku baca, kata Rasulullah. Rasulullah waktu itu gemetar, ketakutan. Iku siapa pula lah umatnya yang merangkul-rangkul aku. Tiba-tibanya perintahkan Iqra, baca. Maka Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tak bisa membaca. Dirangkul lagi oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Lagi-lagi Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tak bisa membaca. Langsunglah dilanjutkan oleh malaikat Jibril itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan selanjutnya sampai 5 ayat. Setelah itu Nabi pulang ke rumah dalam keadaan gemetar. Sampai di rumah dia minta diselimuti oleh istrinya. Menengok keadaan gemetar itu, istrinya pun heran, apa ajaknya kok. Setelah mulai hilang, lalu istrinya bertanya, ada apa ya Rasulullah? Tadin aku didatangi dek seorang yang tidak aku kenal. Dirangkulnya, kemudian diperintahnya aku untuk membaca. Maka aku jawab, aku tidak bisa membaca. Maka Bapak dan Ibu yang terhormat, ya, yang pertama sekali yang diperintahkan oleh Allah adalah membaca. Artinya ilmu pengetahuan yang diutamakan. Jadi samu dengan awak berusaha di atas dunia kau, yang paling utama hendaknya di dalam diri awak kau ada ilmu pengetahuan. Dengan ilmu itu awak bisa menyampaikan sesuatu dengan pengalaman. Jadi dengan ilmu itu awak mudah. Itulah janji Allah. Allah akan meningkatkan darjat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadi kalau kita memiliki ilmu pengetahuan, maka Allah akan meningkatkan darjat kita. Baik itu pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan umum ataupun pengetahuan-pengetahuan agama. Dengan ilmu itulah kita baru diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bak kata orang kinin harus wak punya ijazah dulu. Kalaulah punya ijazah wak, barulah sona wak mencari kojo. Nak ke mana wak puai, carilah kojo dengan ijazah tadi. Ijazah ke membuktikan bahwa di dalam dirinya itu sudah ada ilmu. Ini kan banyak jurusan-jurusannya. Silakanlah, carilah. Jangan pikirkan dulu, oh anakku besok kalau inyo tomat iko, lah kojonya loh. Yang joleh ilmu itu ditanamkan kepada diri awak dulu. Kemudian ditanamkan kepada diri anak-anak awak, supaya di dalam dirinya itu ada ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali yang diajarkan oleh Allah, Iqra, baca. Jadi baca itu kalau Al-Quran itu bukan sekedar membaca sami awak. Awak harus pelajari. Kalau di bulan Ramadan kan tadarus ke mempelajari, belajar wak.
Belajar ko artinya wak pahami maknanya, wak ketahui apa arti yang sebenarnya dalam Al-Quran itu, kemudian tentukan makhraj hurufnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu salah baca artinya lain. Beko wak baca beko ilaihi wak baca ilaiha wak baca ilaihi. Kalau hayo ko botino ada, kalau hu hi ko jantan ada ya. Ilaika dengan ilaiki, ilaika ko jantan ada, kalau ilaiki ko botino ada. Jadi Al-Quran itu harus betul-betul wak pahami, wak pelajari ketika awak membacanya, supaya awak jangan salah bacaan. Kinin kutanya ko ibu-ibu, ya ibu-ibu, oh ibu-ibu, kalau pulang beko ke rumah apa yang akan ditengok pertama sekali? Apa yang akan ditengok pertama sekali? Sungguh, piwuk atau HP? Nilai jawaban no. Kalau anak awak berkumpul-kumpul, apa yang ditengok ya? HP. Apa yang dibukanya? HP. Apa yang dipelajarinya di situ? HP. Yang ditengok HP, yang dibukanya HP. Kemudian apa yang nampak di HP itu kadang-kadang diprakteknya. Apa namanya tuh? TikTok. Kalau inyolah mau nengok TikTok, ya, apa yang nampak di TikTok itu beko akan dibuatnya oleh TikTok itu. Padahal mereka tidak sadar kalau awak mengumbar aurat bapak dan ibu di dalam elektronik, komunikasi, telekomunikasi, nampak de uang lain, awaklah mengumbar-ngumbarkan aurat, maka sebelum awak hapus TikTok awak, Facebook awak, ataupun media-media sosial yang mengumbarkan aurat itu, sebelum kita hapus, maka mengalirlah dosanya kepada kita untuk selama-lamanya. Ini hati-hati, ya, hati-hati. Jadi awak kalau seandainya awak bayangkan, andai kata umat Islam itu mau, andai kata awak nak mau nengok Al-Quran, model awak mau nengok HP, subhanallah ke bapak dan ibu, ya, wak tengok HP itu apa yang wak buka di situ? Al-Quran. Dulu waktu aku sekolah di pondok pesantren, pernah ku praktekkan. Setiap aku puai jalan keluar di luar sekolah, aku catat sebuah hadis. Sambil memain, dihafalah sebuah hadis ya kok. Beko sudah itulah hafal, buang. Besok model itu pula. Jadi sehingga hadis itu banyak yang hafal, ya, banyak yang hafal. Tapi setelah bergaul dengan orang banyak, setelah kita menghadapi lingkungan kita, apa yang kita hafal itu kesadonya hilang. Hafalan-hafalan kita itu ternyata bisa hilang. Kenapa? Yang pertama adalah pengaruh lingkungan kita yang sangat luar biasa. Jadi anak awak lah awak coba habis di siko ibu. Pertama sekali yang hadir di siko, alhamdulillah lain 50 uang. Hafiz dan hafizah. Kami 3 uang gurunya bagi 50 uang tu kami bagi. Alhamdulillah banyak yang hadir pertama sekalinya. Makin akhir makin kocik, makin akhir makin kocik. Kini tinggal 10 uang. 10 uang tu alhamdulillah sudah hampir hafal 1 juz.
Sebenarnya no patuk 1 juz tu no, tapi nya baru 1 juz. Sayangnya apa? Bilanya waktu mau apa? Ketika nya masuk masjid bau mau apa? Masuk masjid apa 2 ayat? Apa 3 ayat? Kemudian setorkan. Setelah setor, besok ditanya balik lupa. Kenapa? Sampai inyo di luar masjid, inyo akan terpengaruh oleh lingkungan inyo sendiri. Lupa dengan ayat-ayat yang dibacanya, lupa dengan surah-surah yang dibacanya. Ketika inyo bermain dengan kawan-kawannya, sehingga apa yang sudah dibacanya cakap lupa balik. Jadi mulang balik. Ada yang mulang dari surat pertama, juz ke-30. Kalau model itunya, nah kalau sampai kami rencanakan dulu bulan Desember itu kita akan wisudakan 1 juz 30 untuk anak-anak kita ya ikut tahfiz. Tapi alhamdulillah ketika kami umumkan itu inolai suampeno yang habis. Karena apa? Karena setelah kami murojaah, kami ulang-ulang, kami tanya balik, ternyata anak-anak kita belum mampu untuk menghafal seperti itu. Kok tantangan bagi awak ke ibu-ibu ya? Nan kinin anak-anak awak tu inyo dominan menengok HP. Generasi awak kinin ko anak-anak awak dominan menengok HP. Bayangkan kalau anak cucu awak besok, cucu-cucu cici-cici awak di akhir-akhir besok, entah apa-apa yang akan ditengoknya. Awak sangat prihatin sekali. Kalau bolehlah awak evaluasi bapak dan ibu jamaah awak di Masjid Istiqomah ko, kalau awak bandingkan dengan tahun dulu, itu sangat merosot sekali. Kalau malam pertama potang memang sangat luar biasa kita di masjid ko. Sampai-sampai ku umumkan kan, bapak dan ibu jangan letakkan ona di muka. Payah uang tua-tua awak masuk. Alhamdulillah malam kedua memang nolai meletak ona di situ leh. Ya. Kenapa? Jamaahnya kurang. Jamaah kita hilang. Biasanya 10 awal itu jamaah awak 2 saf setengah sampai 3 saf. Kinin jamaahnya sesah lebih suang. Enggak sesah lebih berdua. Itu jamaah kita sekarang. Kalau sempatlah awak bawa ke ustaz kondang dari luar, jamaahnya sobuk, godang pasak lai pada tiang. Jadi itu bapak dan ibu, maka dalam memperingati nuzul Quran ini, Al-Quran adalah huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah sebagai pembeda. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Bagi siapa? Bagi manusia. Bukan bagi orang Islam saja, tetapi untuk seluruh umat manusia bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Tapi sayangnya di akhir-akhir zaman ini sangat sedikit sekali orang yang mau berpedoman kepada Al-Quran. Maka dalam Al-Quran itu bapak dan ibu ada 4 janji Allah kepada kita. Ya, 4 janji Allah kepada kita. Jangan dulu janji kita kepada Allah, ya. Kita memang sudah berjanji kepada Allah ketika kita berada dalam rahim ibunda kita, kita sudah berjanji. Apa janji awak? Hai si Fulan bin Fulan, lai sanggup besok hidup di atas dunia? Sanggup. Berapa tahun? Sekian tahun. Sanggup mengabdi kepada Allah? Sanggup. Kalau begitu aku tiupkan ruh, kata Allah. Maka ditiupkanlah ruh kepada jasad kita yang masih berada dalam rahim ibunda kita. Ketika kita lahir ke atas dunia, ketika awak tengok dunia ko uponyo eno sogodang awak yang di dalam rahim ibunda awak kosannya no. Makanya ketika anak itu lahir,
anak itu akan menangis. Kenapa menangis? Karena dia menyesali apa yang sudah dijanjikan dengan Allah semasa berada di dalam rahim ibunda awak. Jadi awaklah berjanji ke Tuhan, dek sanggup tadi awak, makanya Tuhan mengagihkan kesempatan untuk hidup kepada awak. Tapi sayang 1000 sayang, awak lupa dengan janji awak. Kata siap potang, ya Rabbi, ya, farji'na minas solihin. Ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke atas dunia supaya kami nak beramal soleh balik. Itu adalah penyesalan uang-uang yang sudah meninggal dunia, yang tidak melakukan amal soleh semasa hidupnya. Jadi awak ibu-ibu, selagi awak masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, mari kita manfaatkan kehidupan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena suatu saat kita akan mati. Jangan besok awak datang ke masjid cuman sekali samia. Yang selama ikut pernah datang ke masjid, tahu-tahu sekali datang ke masjid lampau imam. Nah, terlampau imam. Apa jangan terlampau imam? Semayangnya di muka imam. Ini semayanglah, tetapi disembahyangkan. Ini jangan sampai kita seperti itu ketika kita didatangkan ke masjid terlampau imam. Nah, makanya sekali-kali kita kunjungilah rumah Allah ini. Masuk awak ke rumah Tuhan kau, awak janganlah beraktivitas selain daripada aktivitas pengabdian kita kepada Allah. Pernah suatu hari, ya, di Mekah itu ibu-ibu, saya dapat cerita di dalam sebuah berita, todongalah di imam cako bunyi HP jamaah. Ketika semayang, ya, ketika semayang di tanah suci Mekah itu, todonga di imam cako bunyi HP jamaah. Langsung inya menangis. Apa makanya inya menangis? Ketika awak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa masih kita campurkan dengan kehidupan kita di dunia ini? Jadi ketika awak berhadapan dengan Tuhan, mana yang lebih penting awak berhadapan dengan Tuhan dengan urusan dunia awak? Ini yang harus kita pikirkan. Jadi ketika kita berhadapan dengan Allah, dunia kita sampingkan dulu. Hadap Allah dulu. Solat kita jangan etong-etong api. Masuk masjid jangan etong berselfie. Ya, kok anak-anak awak kadang sampai masjid pergi berselfie punya. Ya. Selesai itu keluarlah. Ini yang kita sayangkan, anak-anak kita yang tadarus ini. Itu sudah yang maca Quran keluar dah. Apa kau jauh-jauh? Duduk di pelataran di teras tengok HP. Beko lah itu giliran awak beko maca dia. Mau masuk. Sudah itu baca pula Quran 2 ayat 3 ayat. Kadang lagi topek, kadang ino, kadang lagi ditengok kawan, kadang ino. Sudah itu keluar pula balik. Ini bukan tadarus yang sebenarnya. Kadang anak-anak awak datang ke masjid itu, dia tidak melaksanakan solat tarawih. Apa yang dilaksanakan? Puai tadarus samia ya. Besok setelah Ramadan, Pak, layang pelok takunya Pak. Ini ya. Jadi mohon kepada ibu-ibu, kita ingatkan kepada anak awak supaya anak-anak awak tu datang ke masjid jangan mokak-mokak, fokus terhadap baca Al-Quran dulu. Jangan nanti bawa HP main di luar, ya, sehingga kita tidak fokus untuk menghadapi, ya, pembacaan Al-Quran. Nah, jadi ada 4 janji Allah kepada kita. Yang pertama apa? Allah katakan, la in syakartum la azidannakum.
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mau mensyukuri nikmat yang sudah aku berikan, maka Allah katakan inna azab la in syakartum la azidanakum. Kalau kalian mau mensyukurinya, aku akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kalian tidak mau mensyukurinya, inna azab bila syadid, maka tunggulah kata Tuhan, suatu saat azabku sangat pedih. Jadilah banyak nikmat Tuhan yang kita miliki, lah banyak nikmat Tuhan yang sudah kita nikmati, maka nikmati, syukurilah apa yang sudah diberikan oleh Allah. Jangan beko nampak uang kayu, uang ten kayu, sonanglah hatinya menjadi uang kayu, ya. Suatu hari bapak dan ibu lewatlah di sebuah jalan yang di pinggir-pinggir jalan itu ada sawah. Di pinggir sawah itu ada sebuah rumah kecil yang wak sobuk tetak. Di atas tetak itu duduklah suami istri beserta seorang anak sedang makan. Ya, sami golak-golak, sami makan, sami bercerita makan. Maka di sebuah jalan raya tadi lewatlah sebuah motor Pajero, motor mewah, menengok ke uang yang sedang makan di atas tetak. Apa keceknya kepada bininya yang di samping duduk, nek sonang tiati uang di bawah tetak tenha, bahagia tiwa di bawah tetak ten, duduk sama-sama, makan sama-sama, ya, golak sama-sama, bahagia keceknya uang di bawah tetak. Ketika trumpet dibunyikan, klakson dibunyikan, apa yang supir motor tadi melambaikan tangan kepada uang yang di bawah tetak. Kata uang yang di bawah tetak, alangkah senangnya uang yang pakai motor tadi, hidup mewah, hati sonang. Jadi apa? Yang di dalam motor tadi menganggap uang yang di tetak tadi uang yang sonang. Uang yang di dalam tetak menganggap uang yang bawa motor tadi adalah uang yang sonang, yang bahagia. Ternyata bapak dan ibu, kebahagiaan itu bukan terletak pada kaya miskinnya, tetapi adalah terletak di dalam hati kita. Uang miskin, uang yang duduk di atas tetak disangkonyo uang kayu cakolah sonang. Uang kayu cako disangkonyo uang yang duduk di atas tetak tadilah sonang. Ternyata hati itulah yang membuat kita bahagia. Maka harus kita pelihara hati. Maka syukuri nikmat apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat itu banyak. Syukuri. Kayu awak alhamdulillah, miskin awak alhamdulillah, sederhana awak alhamdulillah. Ketika kita menengok keadaan, maka tengoklah ke bawah. Uang dapat motor, awak dapat ona, alhamdulillah. Uang dapat ona, awak dapat kereta, alhamdulillah. Ketika uang bawa apa beko ibadahnya meningkat, bawa tengok kateh. Uang bisa, kenapa awak ini bisa? Uang bisa pergi masjid, kenapa awak ini bisa pergi masjid? Uang bisa melaksanakan berjamaah, kenapa kita tidak bisa berjamaah? Orang bisa bersedekah, kenapa kita tidak bisa bersedekah? Itu ketika agama awak menengok ke atas, ketika haroto awak menengok ke bawah. Itulah uang yang hidupnya dalam keadaan bahagia. Yang pertama, maka Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur terhadapku, maka aku akan tambah nikmatku. Kemudian apabila kalian kufur terhadapku, maka tunggulah azabku yang sangat pedih. Yang kedua, apa kata Allah? Uzkurli wazkurkum. Ingatlah kalian kepadaku. Kalau kalian ingat kepadaku, wazkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Ini janji Allah. Ya.
Ketika kita mengingat Allah, maka Allah pasti akan ingat kepada kita. Tetapi tatkala kita melupakan Allah, Allah tidak akan ingat kepada kita. Maka oleh sebab itu harus kita selalu ingat kepada Allah. Ya Ibu, ingat waktu Tuhan. Tuhan boleh ingat aku. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan permintaan kalian. Ibu-ibu yakin doa ibu-ibu tahun potong lain dikabulkan oleh Tuhan? Yakin? Potong awak berdoa, Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa sabbit imanana wa ahsan a'malana. Lain kan? Ya Allah, panjangkanlah umurku ya Allah, jumpailah aku dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Itu tahun potong. Masuk bulan Rajab awak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berdoa pula awak balik, wa ballighna Ramadan. Awak was-was awak ke Tuhan, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, malam ikolah malam ke-8 boleh Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada awak. Maka ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaan kalian. Jadi jangan baik ibu ketika awak sudah berdoa esok pagi nak dikabulkan, ya. Allah itu janji, ino saiko dikabulkan, suatu saat akan dikabulkan. Sama dengan awak bojulo-julo, ibu-ibu arisan berdoa, ya Allah, keluarkanlah ya Allah dalam minggu itu aku pontiang dek duit. Tahu-tahu hari Jumat sudah dibuka celengan apa tu nomor itu, ino keluar awak no, keluar uang lain. Ya Allah, apa tiaka aku lah ya Allah. Rupanya Allah punya rencana yang lain. Ketika awak mau nemo esoknya, rupanya pontiang pulo lah itu leh. Ini jadi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, Allah lebih mengetahui daripada kita. Maka oleh sebab itu awak harus banyak berdoa kepada Tuhan supaya doa awak tu dimakbulkan oleh Tuhan. Jangan panjang-panjang doa, tapi banyak-banyak doa. Kalau panjang-panjang doa, mereka bongih pula orang. Doa ke bolehnya, tapi jangan panjang-panjang. Apalagi uang litak kan, doanya panjang pula. Yalah kan. Ini aminnya kawan leh, hasilnya kawan dia apa terlalu panjang, tapi perbanyaklah berdoa, sering-seringlah kita berdoa. Yang terakhir, apa kata Allah? Aku tidak akan memberikan azab kepada hambaku selagi hambaku minta ampun kepadaku. Ibu-ibu, kalau bongih ku anak ketikanya minta ampun lah gampu kira-kira bolocak no. Tadi nawak leh mau si dokek mau situ, ampun, kira-kira walocak leh apa ino. Kalau bolocak itu memanglah luar biasa, ya. Allah Ta'ala ketika kita mempunyai kesalahan, selagi kita minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi jangan bayangkan, ya Tuhan, aku kalah banyak dosaku, biarlah nak masuk neraka aku masuk neraka lah. Jangan. Ya. Ya Tuhan, aku kalah cukup tilah hasilnya amalku, suatu saat kan masuk surga itu punya. Jangan. Itu namanya awak menyorah. Ya.
ilahi antal maksudi waridokal matlubi. Awakku buama ko Tuhan adalah mencari ridho Tuhan. Tapi kalau Tuhan tu ino ridho kepada awak, ino ya kawak kani masuk surga no. Ya. Suatu hari ada dua pemuda, yang satu pemabuk, yang satu amal soleh. Yang kata pemabuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan malaikat Jibril. Ya Jibril, coba datangi dua pemuda itu, tanya dia mau apa. Maka pertama sekali Jibril datang kepada orang yang beramal soleh. Wahai pemuda, engkau sudah banyak beramal. Jadi kira-kira apa yang engkau inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh pemuda tadi, wahai Jibril, tolong sampaikan ke Tuhan, akulah banyak buama selama iku lah banyak berbuat elok, di mana kira-kira surga tompe aku. Nah, yalah, biarlah nak ku tanyakan ke Tuhan, kata Jibril. Didatangi pula yang mabuk tadi. Pemuda pemabuk. Abang kira-kira besok nak ke mana bang? Nak surga atau masuk neraka? Aku kolah banyak berbuat salah. Kojoku siang malam mabuk-mabuk, minum tua. Untuk itu biarlah ku terima apa yang diagih Tuhan besok. Nak dimasuknya aku masuk neraka nanti betul. Maka pergilah malaikat Jibril tadi menemui Tuhan. Ya Allah, ikolah jawaban yang kedua tu ya Tuhan. Yang satu tadi orang alim, pemuda yang alim, seketika saya bertanya mau masuk apa? Masuk surga katanya. Dia inyolah banyak beramal soleh, inyo minta surga manu tompeng. Maka dijawab oleh Tuhan, tolong sampaikan kepada inyo, tompe inyo adalah neraka yang paling bawah sekali. Hanya beramal tu ibu, amalnya banyak, tapi yang diharapkan apa? Di mana tompekku ya Tuhan? Maka yang kedua tako disobuk menyepuluh dek Jibril ke Tuhan. Jawabannya Tuhan, uang yang mabuk tadi inyo pasrah apa yang engkau berikan kepadanya. Maka jawab Tuhan, sampaikan kepadanya bahwa tempatnya adalah surga yang indah. Jadi uang mabuk bisa masuk surga, uang buang soleh bisa masuk neraka. Kalau lagi itu kodok-kodok mabuk. Artinya apa? Yang kita cari itu adalah redha Allah. Kalau Allah itu sudah redha kepadanya, maka Allah akan menempatkan di sisinya. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi. Ini kata orang sufi. Ya Allah ya Tuhanku, kami tak pantas rasanya masuk ke dalam surga Firdaus-Mu. Tapi kami tak sanggup pula keluar, ya, masuk ke dalam neraka-Mu. Masuk ke dalam surga katanya tak pantas, masuk ke dalam neraka katanya tak sanggup. Maka fahablito bataubatan, maka agihlah kami taubat. Taubat ini adalah ridho kawal jannah, yaitu ridho Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka oleh sebab itu tuntutlah keridhaan Allah, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah, karena istighfar ini ketika kita masih minta ampun kepada Allah sebesar apapun dosa kita, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Kesimpulannya adalah, pertama, syukuri nikmat apa yang sudah diberikan kepada kita. Yang kedua, ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Kemudian berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Dan yang terakhir, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati,
inilah sebagai kajian kita pada malam ini untuk mengisi tausiah peringatan nuzul Quran kita, karena Al-Quran adalah huda linnas, petunjuk bagi kita. Maka oleh sebab itu sering-sering perbanyak kita membaca Al-Quran. Walaupun awak nengok HP, kadang donga-donga lah sekali-kali ceramah Ustaz Somad, ya. Iko Pak Jericho lai apunya ko dakwah nagoi, jadi ko akan dimunculkan di dakwah nagoi, ya. Bagi awak yang tidak ikut GSSB, bisa kita tengok di situ. Kadang ceramah-ceramah Ustaz Somad dimunculkannya di situ. Bergabunglah di Facebook itu dakwah nagoi. Itu promosi Pak Jerry Kupulo, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Mari kita tutup dengan doa yang diawali dengan pembacaan Ummul Al-Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma anzilir rahmatan wal maghfiratan wa taufiqan wal hidayatan ala ahlil jamaah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.